Ya, pemirsa kami juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan penasihat KPK Bapak Abdullah Hamawa. Selamat sore Pak Abdullah. Selamat sore Mas. Ya, Pak Abdullah menyikapi mengenai keputusan dari Presiden Jokowi, apakah mampu menyelamatkan lembaga KPK? Wah, insya Allah saya termasuk orang gembira betul mendengar dan melihat berita yang putusan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi ini. Pertama bahwa jelas Kapolri akan segera mempunyai pimpinan baru, Polri segera punya pimpinan baru sehingga kemudian bisa melaksanakan tugas dengan baik. Kedua, KPK juga bisa memiliki 5 pimpinan sehingga bisa melaksanakan tugas-tugas yang terkendala selama ini sehingga bisa terjadi sinergitas yang baik intern KPK maupun antar KPK dengan Mabes Polri dengan Kejaksaan Agung. Itu insya Allah bisa terjadi seperti demikian, Mas. Tapi apakah ini mampu meredakan konflik yang saat ini sudah terjadi, Pak Abdullah? Kalau paling tidak mengurangi, sebab apa? Kalau di KPK itu misalnya yang sudah status tersangka sekarang itu tetap merupakan domain penyidik KPK sehingga bisa memproses sampai ke tingkat penuntutan. Tapi untuk kasus-kasus baru yang saya tahu itu juga sudah antri banyak untuk ditetapkan tersangka, itu harus ada pimpinan, kewenangan pimpinan. Paling tidak minimal 3 pimpinan. Sehingga dengan begitu maka KPK tetap bisa melanjutkan tugas-tugasnya dengan baik kalau sudah ada 5 pimpinan lagi. Bahwa kemudian kasus Pak BW dengan AS itu diproses di persoalan hukum, itu proses yang tersendiri dan tentu saja sebagai lembaga penegak hukum, KPK harus taat asas, menghormatinya itu dengan tetap menghimbau kepada semua pihak supaya proses hukum yang berjalan itu betul-betul sesuai dengan jalur hukum, tidak direkayasa, tidak dipolitisasi. Sebab kesan dalam masyarakat bahwa kasus Pak BW, kasus Pak Abraham Samad ini politisasi. Sebab apa yang dilakukan oleh mereka berdua itu kasus lama sebelum mereka jadi pimpinan KPK. Padahal seharusnya kalau dalam proses pemilihan pimpinan KPK, persoalan itu sudah terungkap dan sudah selesai. Tapi kenapa baru diungkap sekarang ketika ada kasus BG? Nah, itu memang sangat disayangkan. Oleh karena itu, tetap saja saya berharap kepolisian dalam menangani kasus Pak BW dengan Pak Abraham Samad betul-betul proses hukum, bukan proses politisasi, sehingga hubungan antara KPK dengan kepolisian dengan pimpinan yang baru itu lebih baik, lebih harmonis, sehingga kemudian semua bisa berjalan dengan baik. Baik, Pak Abdullah, kalau kita cermati dari pernyataan di Mabes Polri sudah menyatakan proses penyidikan terhadap seluruh pimpinan KPK terus dilanjutkan. Kalau kita ketahui masih ada 2 pimpinan KPK lainnya yang saat ini menjadi terlapor. Begitu juga dengan kasus 21 penyidik KPK yang saat ini juga diduga melakukan pelanggaran hukum. Nah, kalau menurut Anda kalau ini juga terjadi kembali, lalu ini kemudian ke depannya bagaimana? Kalau misalnya ditetapkan tersangka Pak Pandu dengan Pak, ya itu terserah buat Presiden apakah menerbitkan Perpu lagi, tapi kan Perpu dalam setahun itu kan masa beberapa kali Perpu kan, jadi tiga ada itu sudah cukup. Kemudian akhir Desember ini kan pimpinan baru sudah harus dilantik. Jadi oleh karena itu saya menyarankan kalau nanti ditakdirkan memang polisi mempunyai kemauan keras untuk memproses laporan terhadap Pak Pandu dan Pak Zul, maka Presiden harus segera menerbitkan Kepres untuk pembentukan pansel agar supaya pansel itu merekrut pimpinan baru 5 orang, sehingga kemudian pada waktu Desember itu KPK sudah punya pimpinan 5 orang yang baru, sehingga dengan begitu tidak terganggu lagi dengan 2 orang yang kalau memang nanti dijadikan tersangka oleh kepolisian, yaitu Pak Pandu dan Pak Zul. Itu Mas. Ya, Pak Abdullah, komentar Anda terkait dengan penunjukan Taufikur Rahman Ruki, Indrianto Senoaji dan juga Johan Budi yang menjadi pimpinan KPK sementara, Pak? Saya kira kalau Pak Taufikur Ruki ini kan orang lama dan selalu saya katakan di mana-mana, dan begitu juga hasil penelitian saya bahwa edisi pertama itu edisi yang relatif ideal karena mereka adalah purnawirawan yang punya pengalaman, punya hubungan
baik dengan kepolisian, kejaksaan dan BPKP karena mereka berasal dari sana. Dan kemudian tidak ada beban moral, tidak ada beban psikologis karena mereka sudah pernah iuran, tapi punya pengaruh karena mereka pejabat tinggi di instansi itu. Sehingga dengan begitu Pak Tafruki sudah buktikan pada waktu edisi pertama beliau relatif berhasil. Sehingga saya berharap bahwa teman-teman di KPK paling tidak pegawai-pegawai lama itu akan welcome terhadap Pak Taufik Ramudin sehingga soliditas di internal KPK itu cepat terbentuk kembali, pulih kembali. Kalau sudah Johan Budi, meskipun masih muda, tapi karena dia sudah lama di KPK, sudah hampir 10 tahun di KPK, maka sudah mengerti betul seluk-beluk KPK, sehingga dengan begitu diharapkan dia bisa menjadi jembatan antara Pak Taufik Ramudin dengan pejabat struktural yang pegawai di bawah untuk kemudian bisa tercipta harmonisasi dan soliditas. Sedangkan Pak Dianto sebagai seorang akademisi diharapkan bahwa beliau bisa mengawal KPK dari aspek hukum, baik hukum formal maupun hukum material. Kalau terjadi nanti hal-hal yang dianggap menyimpang dari jalur hukum atau SOP atau kode KPK, Pak Dianto bisa mengawal yang itu sebagai seorang akademisi. Baik. Baik, Pak Abdullah, meskipun 3 pimpinan KPK sementara akan segera dibentuk, akan segera ditunjuk begitu, namun demikian 21 penyidik KPK ini masih dalam proses hukum. Menurut Anda ini tidakkah ini nanti masih akan mengganggu dari kinerja dari KPK ke depannya? Ya, kalau begitu sekarang saya menyarankan kepada pimpinan KPK, apalagi kalau nanti PLT sudah terbentuk, sudah dilantik, maka penyelidik KPK itu banyak. Penyelidik KPK itu baik yang di Direktorat Penyelidikan maupun yang ada di Dumas atau di direktorat lain itu segera saja diproses untuk mengikuti proses penyidik, pencalonan, pemilihan penyidik di KPK. Sehingga dengan begitu maka ketika 21 orang ini diproses, maka kemudian kalau ditakdirkan mereka ditangkap atau ditahan atau segala macam, maka sudah ada alternatif pengganti penyidik baru. Sebab KPK sudah dibenarkan oleh Mahkamah Agung untuk merekrut sendiri penyidiknya menjadi pegawai tetap KPK. Dan itu bisa dilakukan sekarang dengan merekrut penyelidik-penyelidiknya ada untuk mengikuti proses seleksi untuk menjadi penyidik KPK. Bisa juga dijajaki untuk ditawarkan ke pihak luar eksternal untuk mengikuti proses seleksi penyidik KPK. Itu beberapa alternatif yang perlu diantisipasi oleh pimpinan KPK khususnya PLT yang baru nanti. Itu, Mas. Baik. Lalu kemudian bagaimana komentar Anda terkait dengan Komjen Badrodin Haiti yang ditunjuk menjadi calon Kapolri baru oleh Presiden Joko Widodo? Apakah mampu menyelesaikan polemik ini, Pak Abdullah? Saya kira karena beliau adalah Wakapolri dan juga kemudian pelaksana tugas Kapolri, saya pikir beliau cukup memahami sebab itu karir beliau dari bawah sampai ke atas. Mudah-mudahan beliau menangkap ruh dari hubungan yang kurang harmonis antara kepolisian dan kejaksaan ini sehingga beliau bisa menyelesaikan internal kepolisian dan kemudian juga mudah-mudahan yang disebutkan 21 penyidik KPK itu beliau mengantisipasi dengan penuh kearifan sehingga kemudian tidak menimbulkan lagi cicak buaya jilid keberapa antara kepolisian dan kejaksaan karena penyidik KPK di proses hukum lagi. Sebab setahu saya senjata di KPK itu adalah resmi. Dulu semua pejabat di KPK itu dibolehkan untuk menggunakan senjata. Tinggal saja mau atau tidak. Saya juga dulu saya memang tidak mau karena saya tidak perlu menggunakan senjata karena harus ada seleksinya, ada psikotesnya, ada latihan dan seterusnya. Dan saya merasa tidak perlu pakai pistol karena saya tidak punya urusan dengan persoalan penindakan. Tapi kalau untuk penyidik, untuk pimpinan itu perlu karena mereka sewaktu-waktu berhadapan dengan berbagai situasi di lapangan luas sehingga mereka memiliki. Dan itu resmi. Cuma saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan ilegal ini. Kalau misalnya dianggap itu terlambat melaporkan atau sudah daluarsa, seharusnya kan ada persoalan koordinasi supervisi antara KPK dengan kejaksaan kepolisian. Seharusnya pimpinan kepolisian memberitahu kepada Sekjen KPK bahwa senjata yang dimiliki oleh penyidik itu sudah masuk daluarsa harus diperbarui. Seharusnya
pihak kepolisian memberitahu kepada KPK karena sekjen KPK baru mungkin tidak tahu persoalan, pimpinan KPK yang baru juga mungkin tidak tahu persoalan. Seharusnya kepolisian yang mengerti, mengetahui keadaan itu karena senjata itu resmi dari kepolisian harus mengingatkan seperti itu. Nah, kalau misalnya keteledoran di pihak penyidik, berarti itu juga keteledoran kepolisian karena ini penyidik yang masih resmi anggota Polri. Anggota Polri. Nah, jadi sebenarnya kesalahan tidak hanya pada penyidik, tapi juga kesalahan di Mabes Polri, Mas, kalau itu dianggap karena daluarsa tidak memperpanjang izin penggunaan senjata itu. Itu, Mas. Baik, Pak Abdullah, kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Breaking News.